jamaah yang kami hormati, kami mohon kepada seluruh jamaah yang mungkin masih ada di seputaran lokasi acara, kami mohon untuk memasuki ruangan karena acara sesaat lagi segera kita mulai. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh jamaah yang mungkin masih berada di luar lokasi acara, kami persilahkan untuk memasuki ruangan yang telah disediakan karena acara sesaat lagi segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda'i wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faman kana minkum maridan 'ala safarin fa'iddatun minal ayyamil ukhra. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama dan utama sekali tentunya yang sama-sama kita hormati sahibul bait, guru kita bersama Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustaz Haji Muhammad Hasbi, yang alhamdulillah beliau telah menyediakan tempat acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sediakan pada sore hari ini dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ketua Kompak beserta jajaran atau pengurusnya, yaitu Bapak Muhammad Taufik. Yang kami hormati Bapak Lurah kita, yaitu Bapak Lurah Kelurahan Lubuang Buaya, yang sama-sama sudah kita tahu itu Pak Saifullah. Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita bersama. Juga yang kami hormati Bapak Ketua LMK, saudara saya, guru saya, yaitu Al-Mukarram Ustaz Ibuddin dari Al-Baido. Alhamdulillah sehat selalu saudara. Yang kami hormati Bapak LMK dari 07 ya Pak? 4 dari 04. Yang kami hormati dari Bapak Ketua FKBM yang mungkin sudah hadir. Yang kami hormati Bapak RW 02. Yang kami hormati Bapak RT 1 sampai 9 Yang kami hormati para ibu-ibu, para saudara-saudara kaum remaja putra dan putri, para asatidz, para alim ulama, para sepuh dan sepuh. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami tidak sebutkan namanya satu demi satu. Namun mudah-mudahan pada sore di bulan yang penuh ampunan ini kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kita semua pengikutnya. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Alhamdulillah,
Berkah izin serta ridho Allah, kita semua pada sore hari ini masih berada dalam keadaan sehat walafiat, diiringi pula nikmat panjang umur, nikmat Islam wal iman, sehingga kita sama-sama dapat menghadiri undangan Sahibul Bait atau panitia buka bersama dan sekaligus santunan anak yatim bekerja sama dengan grup Kompak Kelurahan Lubang Buaya. Tentunya kami atas nama anggota dari Kompak mohon maaf apabila acara ini terlalu mendadak sekali. Itulah Kompak, jadi nggak perlu lama-lama Bang Haji, asal kata ngucap Kompak jadi, insya Allah positifnya. Dan sebelumnya, tentunya sebelum kita lanjutkan acara pada sore hari ini, karena tadi ada salah teknis sedikit, susunan acaranya nggak terbawa oleh ketua saking sibuknya. Acara pertama ialah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan yang insya Allah akan dipimpin atau akan disampaikan oleh para pimpinan-pimpinan kita pada sore hari ini, dan sekaligus juga akan memberikan santunan kepada putra-putri kita yatim sore hari ini, yaitu sebanyak 25 anak putra dan putri. Jadi tidak perlu saya sampaikan namanya masing-masing. Di sini yang jelas ada dari RT 5 RW 2, RT 7 RW 2, RT 9 RW 2, RT RW 6, RW 11. Alhamdulillah ada sebanyak 25 anak. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik acara ini. Untuk itu marilah sama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan hikmah Suratul Fatihah ini apa segala maksud dan tujuan kita bersama pada sore hari ini akan mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan sahabatun Nabi wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum sayyidina ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Lurah Lubang Buaya, Bapak Dede Saifullah. Yang saya hormati Yabud Ketua LMK. Saya hormati para LMK, LMK 2 dan LMK 4 ya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Asmi yang telah bersedia menjadi tempat untuk acaranya buka bersama dan santunan untuk anak yatim. Serta yang saya sayangi anak-anakku sekalian yang nanti bakalan disantuni, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, rahmat dan hidayah. Acara kita dalam acara ini pembukaan, yaitu pembukaan acara buka bersama serta santunan untuk anak-anak yatim yang insya Allah kita berikan santunan. Karena udah datang lagi tamu yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Lurah, yaitu Bapak Lurah Lubang Buaya, Pak Saifullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Baik, pertama tentu baik yang saya hormati tuan rumah kita, Pak yang kami saya muliakan Bapak Ustadz Hasbi, ya salah satu tuan rumah ya, yang menyiapkan tempatnya nih, yang begitu luar biasa nih, sejuk banget. Tadi kata ketua LMK kita, dapurnya pohon jambu biasa. Baik yang saya hormati Ketua Kompak Komunitas Pemberdayaan Kemanusiaan Lubang Buaya. Ya, saya tepuk tangan dong buat Pak Muhammad Taufik ya. Yang saya hormati dan juga tentunya para pengurus Kompak ya. Di sini ada Ketua LMK kita Bapak Ki Haji Sihabuddin ya, dan juga Ketua FKDM kita Bapak Dino Malan, dan juga tentu para tokoh masyarakat ya, ada Pak Zen ya, ada Pak Yan, dan juga para pengurus lingkungan di wilayah RW semua. Baik, pertama tentunya kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita semua sampai dengan hari keberapa ini ya? Puasa ya? Hari keberapa, Bu? 12 ya? Apa udah yang 15 kali ya? Belum ya? Baik ya, kita masih diberi kesehatan ya. Itu yang paling penting sehingga kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya saya mohon maaf banget. Ini ada yang bilang, "Wah, kok bajunya ini banget kayak mau malam mingguan ya." Ya. Jadi udah berangkat udah pakai baju koko, Bu, tadi udah ada yang bisikin, "Lah pakai baju kompaknya." Ya pakai. Lah yang ini kagak, saya ditepu nih. Gak apa-apa, Bu ya, dimaafin ya, Bu. Ya, yang mudah-mudahan masih tergolong menutupi aurat lah, Bu ya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan minimal 3 hal. Pertama, tentu apresiasi rasa terima kasih kami ya atas nama pemerintah kelurahan atas inisiasi kegiatan yang sangat mulia ini, yaitu kegiatan apa ini? Buka bersama dan santunan anak yatim yang diadakan oleh Kompak Komunitas Pemberdayaan Kemanusiaan Lubang Buaya. Ini Kompak umurnya tahu baru dibentuk belum, baru 1 tahun ya, baru 1 tahun, tapi kegiatannya masif dan sangat bermanfaat buat warga dan sudah dibuktikan sampai dengan saat ini. Terima kasih ya pada Kompak, ketua dan beserta pengurus Kompak yang ada, karena ini merupakan satu indikator keguyuban, kebersamaan dan pemberdayaan sesuai dengan artinya komunitas pemberdayaan kemanusiaan. Ada nilai gotong royong, ada nilai kebersamaan, kekompakan ya atas nama Kompak, sehingga bisa terus kita lihat organisasi itu, Bu, bisa dinilai dari nafasnya. Ada yang baru dikeluarin organisasi aku langsung bikin kegiatan meriah, setelah itu mendem, setelah itu nggak ada nafasnya, nggak ada hidungnya hilang. Tapi Kompak sudah membuktikan dalam waktu setahun kegiatan itu ada. Walaupun sekarang 25 anak yatim ya, insya Allah besok akan lebih banyak lagi, lebih masif lagi. Amin, kita doakan ya. Kita berharap Kompak bisa terus memperkuat internalnya dan juga memberdayakan dan terus membesar lintas ya. Sampai akhirnya Kompak ini benar-benar menjadi forum yang mengompakkan para tokoh masyarakat yang ada di Lubang Buaya. Selanjutnya saya berpesan mungkin untuk kita semua, yuk sama-sama di bulan suci Ramadan ini ya tentu kita berlomba-lomba berbuat kebajikan. Kan katanya, kata Ustadznya, Ustadz Hasbi, mohon dikoreksi nih ya, orang baik itu, Bu, Bapak ya, bukan yang jabatannya tinggi, Ustadz lurah ini bukan, Ustadz RW ini gitu kan, RT ini bukan, Bu,
tapi yang paling bermanfaat bagi warga itu orang baik. Nah, Quran bilang laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyyin. Birra itu artinya kebaikan, kata guru saya ini Ustaz Tasmin. Orang baik itu bukannya palanya sujud, bukan jabatannya tinggi, bukan. Walakinnal birra, tapi orang beriman adalah yang beriman kepada Allah, malaikat, dan juga bersedekah kepada zawil qurba wal yatama, dan dia bersedekah, berbuat baik, bermanfaat bagi warga dan tentunya anak yatim yang ada di lingkungan kita. Ulah hartanya banyak, mobilnya nggak kehitung, tapi negor juga kagak. Orang baik bukan? Orang baik adalah orang yang senyumnya saja itu memberi ketenangan. Iya, kalau senyum manis itu ya. Kita kalau ngelihat orang manis demen banget. Nah, bisa lope-lope. Itu senyumnya saja memberikan keberkahan. Juga tenaganya, jabatannya, hartanya memberikan keberkahan bagi lingkungan warga sekitarnya. Itu orang al-birra, dan itu membawa keberkahan. Dan orang yang paling baik itu orang yang paling bermanfaat untuk lingkungan bagi masyarakat. Terakhir, yang ketiga, ayo kepada kita semua, ibu, bapak, ya anak yatim, doain ya. Ini ketua kompak. Nah, doain ketua kompak nih ya, biar sehat terus. Senang nggak kalau ketua kompak sehat terus? Nah, senang nggak? Senang nggak biar bisa santunan lagi ya. Jangan nunggu tahun depan tamu haruman ada lagi gitu ya. Dan terus nanti jangan yatimnya doang, Pak Ketua, jandanya juga. Lah iyalah, janda itu bagian dari yang kita tanggung jawab. Tetapi janda ini bukan janda yang 25 tahun lagi ya. Jandanya yang punya tanggungan hidup bagi diri dan anak-anaknya. Sementara dia tidak punya penghidupan, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Pemerintah tanggung jawab, ketua kompak tanggung jawab, kita semua tanggung jawab. Nah, dan juga tentunya terakhir, ibu bapak semua, adik-adik semua, anak-anakku semua, doain ya, nih para dermawan semua, para donatur semua biar tetap pada sehat, ya rezekinya bertambah, kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa terus berbuat kebaikan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali saya sampaikan kepada kompak dan peserta pengurus. Wa saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak ibu hadirin, Asila Putri Purwanto binti Heru Purwanto, kami persilahkan adik. Ara binti Agunawan dari RT 9 RW 2. Kaila binti Andri dari RT 9 RW 2. Muhammad Zaki bin Saniman dari RT 9 RW 2. Awas sama dengan anak kita. Kan darurat. Semoga bermanfaat saya. Semoga kau diberikan keberkahan. Sini keluar sini. Yang udah menerima amplop langsung ke depan. Nah, sini deh, depan deh. Ya, Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan deh. Baiklah, setelah pemberian pertama sudah dilaksanakan dengan baik, marilah kita saksikan untuk pemberian kedua. Kami persilakan.
LMK. KLMK. Oh, baik. Ya, untuk selanjutnya pemberian kepada putra putri kita, yaitu kami persilahkan kepada Bapak Ketua LMK, yaitu Bapak Haji Tebudin. Waktu tepat kami persilahkan. Kalau nggak mau ngasih, taruh kantong ini nggak apa-apa. Kalian saya di Yang udah ke depan deh. udah keluar, udah keluar. Ambil paketnya. Ya, yang udah ke depan sini deh. Ya, ke depan deh, ambil paket deh. Ambil hadiahnya. Ke depan sini ambil hadiahnya sama ibunya ke depan juga. Ya. Ke depan ya. 21. Mas, masih sisa satu tadi nih. Ya, ini 2. Ya, udah. Kasih ya. Ambil paketnya. Terima kasih kepada Ya, makasih Bu ya. Bapak Ketua LMK yang telah memberikan santunannya. Tentunya sama dan santunan anak yatim. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat, akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah ruah kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enaknya ngapain nih? Kita selawatan dulu ya. Selawatan apa nih? Tibil qulub ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar. Itu atau tujuan ibadah itu ada dua. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita menunaikan ibadah haji, tujuannya cuma dua. Yang pertama tahliyah atau tazkiyatul qalbi atau tazkiyatul nafs. Tujuannya untuk membersihkan hati kita. Dengan rajinnya kita sholat akan semakin bersih hati kita, hilang sombongnya, hilang riaknya. Itulah tujuan ibadah yang setiap hari kita lakukan. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Bayangin Pak, orang sholat bisa celaka, apalagi yang kagak. Siapa orang yang sholatnya celaka? Alladzina hum yura'un, orang yang memiliki penyakit hati yang bernama riya. Apa itu riya? Riya itu pamer. Oh. Ibadahnya ingin dilihat. Itu. Itu riya itu. Bukan riya Irawan ya. Kalau riya Irawan itu artis dulu. Nah, ini riya. Riya itu dari kata ro'a, ingin dilihat. Nah, ibadahnya ingin dilihat. Maka ibadah yang seperti itu bukan karena Allah, tetapi semata-mata karena ingin dipuji, ingin disanjung. Itulah penyakit hati. Nah, penyakit hati ini tidak cuma riya. Kata Rasul ada 3 penyakit hati yang sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Ini merupakan akar kesalahan, sumber malapetaka, penyebab kehancuran dan kerusakan. Apa itu? 3 penyakit hati sebagai akar bencana. Apa itu? Sombong. Pelopornya siapa? Iblis laknatullah. Bahkan kata Rasul, iyyakum wal kibra. Nah, ini materinya agak berat sedikit. Iyyakum wal kibra, jauhi olehmu sifat sombong. Sebab iblis laknatullah diusir dari surganya Allah karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya. Iblis itu makhluk yang mulia, satu tingkat dengan malaikat.
Kesalahan iblis cuma satu, ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ya Allah, saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah, unsur api lebih mulia dari tanah. Itu artinya iblis sombong. Bayangin, iblis yang ratusan tahun beribadah kepada Allah, kesalahannya cuma satu, gak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka Allah usir iblis dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula Pak Taufik, lagi pula apa yang mau disombongkan, betul nggak? Pak Taufik ini tahun 70-an kayaknya jadi cover boy ini. Tahun 60-an ya? Sekarang coba lihat perubahannya. Bukan mulai bertabur. Iyyakum wal hirsa, kata Rasul, jauhi olehmu sifat serakah, karena sesungguhnya sifat serakah itu dimiliki oleh Adam alaihissalam ketika Adam memakan buah khuldi. Ini melambangkan Adam itu serakah. Saking serakahnya apa aja dimakan, betul nggak? Akan kata Allah, alhaakumut takatsur, permainan menumpuk-numpuk harta telah melalaikan kamu. Semuanya kita tinggalin, anak, istri, harta semua kita tinggalin. Hanya dua helai kain putih yang akan menemani kita di alam barzakh, di alam kubur. Ini yang ketiga. Yang kedua, yang terakhir, penyakit hati yang sangat berbahaya, kata Rasul, hasad. Iyyakum wal hasada, kata Rasul, jauhi olehmu sifat hasad, karena sesungguhnya dua anak Adam membunuh salah satu di antaranya karena mereka memiliki penyakit hasad. Terjadinya pembunuhan pertama di atas dunia ini, yaitu pembunuhan Qabil membunuh adiknya Habil. Qabil membunuh adiknya Habil. Kenapa? Karena Qabil memiliki penyakit hati yang bernama hasad, sehingga terjadilah pembunuhan pertama di atas bumi ini. Tumpah darah disebabkan oleh penyakit hati yang bernama hasad. Hasad itu iri dengki, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini ciri-ciri orang yang hasad. Bahkan kata Rasulullah SAW, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Jauhi olehmu sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad itu memakan amal kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita zikir, tetapi kita masih memiliki sifat hasad, maka sifat hasad itu memakan amal kebaikan seperti api memakan kayu bakar, hilang tak berbekas. Itulah tujuan dari ibadah kita. Jadi ibadah itu tujuannya yaitu tahliyah, untuk membersihkan hati. Nah, yang kedua, yang terakhir ini, tujuan ibadah itu tahliyah. Tahliyah itu apa? Hiasan akhlak, hiasan budi pekerti yang luhur. Itulah tujuan ibadah kita. Dengan rajinnya kita sholat akan semakin baik akhlak kita. Dengan rajinnya kita puasa akan semakin sayang kita kepada fakir miskin, cinta kepada anak yatim. Alhamdulillah, sore hari ini tim kompak yang dimotori oleh Bapak Taufik mengadakan santunan. Ini dalam rangka mengamalkan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Khairun nas, terusin Pak Taufik. Khairun nas As-salatu khairum minan naum. Tadi udah dihafalin dia nih materinya dia tadi nih. Dihafalin tadi, lupa lagi. Nanya yang tantaran dong. Tantaran, hafal. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, semulia-mulianya seorang hamba adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Artinya apa? Manusia yang paling mulia di hadapan Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah, mohon maaf, bukan mereka yang banyak sholatnya, bukan mereka yang banyak puasanya, bukan mereka yang banyak zikirnya, bukan mereka yang sering pergi haji Jakarta Mekah tiap tahun. Ada nggak? Bukan karena ketua DKM-nya. Tiap tahun pergi haji.
Pembimbing ada tuh tiap kali pergi haji ya? Bukan. Tapi karena ketua RT. Bukan. Salah juga. Tapi udah benar. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah bagaimana ibadah itu mampu mewujudkan manfaat bagi orang lain. Cinta kasih kepada sesama. Inilah yang menjadi penilaian Allah atas kemuliaan seorang manusia. Jadi penilaian kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari banyak sholatnya. Selama ini kan kita mohon maaf merasa paling Islam kalau sudah sholat, betul kan? Kita merasa paling Islam kalau sudah puasa. Kita merasa paling sempurna ibadahnya kalau sudah menunaikan ibadah haji. Iya, paling pintar kalau udah ada dokter. Oleh itu, Sambil ngomong itu. Kalau mau Jumat lalu berkata. padahal kata Nabi apa? Laisal mu'minuna alladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jannah. Belum beriman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang perutnya kenyang sementara tetangga sebelahnya merintih menahan lapar. Allahu Akbar. Ini bulan Ramadan. Nabi kalau di bulan Ramadan sedekahnya itu luar biasa. Kalau hari Sama Pak Taufik kan. Masya Allah, Pak Taufik ya, masalah sedekahnya luar biasa ini. Wah, Saya mementingin orang. Orang yang sedekah itu, bahkan kata Rasul ini, as-sahi itu orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang suka dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Sebaliknya, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang tidak mau berbagi, sebaliknya jauh dari Allah, betul nggak? Jauh dari manusia. Ada nggak orang yang pelit disenengin? wah agak di sini. Rumahnya kena musibah, rumahnya kebakaran, dikira ditolong nggak? Agak. Rumahnya kemalingan, disyukurin. La ilaha illallah. Jauh dengan manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Itu orang yang pelit. Alhamdulillah, tim kompak sekali lagi telah mengamalkan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat sesama hamba. Motonya kompak. Itu motonya. Khairun nas, apa nih Pak Taufik? Anfa'uhum linnas. Nah itu moto kompak. Jamaah sohibin sohibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan dari ibadah itu akhlak. Ibadah puasa adalah ibadah yang memiliki efek sosial. Coba kita bayangin nih. Jadi pada puasa semua ya. Enak nggak? Puasa enak nggak? Enak, nikmat. Nahan lapar, nahan haus. Ini artinya apa? Agar kita merasakan saudara-saudara kita yang tidak mampu, bagaimana enggak enaknya lapar, bagaimana enggak enaknya haus, agar kita merasakan, agar kita memiliki sifat sosial yang tinggi terhadap sesama kita. Jadi ibadah puasa ini ibadah yang memiliki efek sosial, agar kita merasakan bagaimana enggak enaknya puasa, bagaimana enggak enaknya haus, bagaimana enggak enaknya lapar. Oleh karena itu, sekali lagi, yuk dalam beribadah ini kita kaitkan ibadah kita yang ada hubungannya dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sambil menunggu azan, kita zikir ya buat yang menyantuni, kita doakan, karena doa antara waktu berbuka ini waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kita doakan mudah-mudahan yang tadi memberikan santunan dibalas dengan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi kehidupannya, diberkahi usahanya, diberkahi keluarganya, diberkahi semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Fikri pimpin tahlil. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا وافيا عنه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم والعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضلا إلا هديته ولا حاجة أحوال الدنيا والآخرة إنك قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف Lihat, rambut berantem gambarnya kurang mantap katanya. Malam 13 bulan Ramadan. Pertama, imam sholat tarawih dan sholat witir diimami oleh Ustaz Haji Muhammad Hasbi. Lalu yang kedua akan ada kulkum dari Ananda Syakaf. Dan yang ketiga Bilal oleh saudara Nadif. Dan yang keempat untuk pembacaan doa oleh saya sendiri. Sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan hidup buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak sebagai perisai rumah tangga, tulang punggung keluarga, ibu-ibu yang sabda Nabi, surga di bawah telapak kaki para ibu, remajawan remajawati, cikal bakal pemimpin umat, ujung tombak perjuangan bangsa dan agama yang berbahagia.
Wabil khusus yang kami hormati para jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati. Salawat berkaitan salam, mari sama-sama kita tingkiskan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, hamba Allah, umat Rasulullah yang berbahagia. Anak yang soleh adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Khususnya ibu kita, ibu yang telah melahirkan kita, berbuah keringat, bersimbah darah, bermandikan air mata, berjuang antara hidup dan mati. Allahu Akbar. Hadirin, bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang harus dimuliakan di atas dunia ini dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, 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 summa abuka. Ibumu, 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 baru setelah itu ayahmu. Hadirin hamba Allah, umat Rasulullah yang berbahagia, tanyalah kepada orang-orang sukses di atas dunia ini, apa kiat keberhasilan mereka? Bacalah torehan sejarah yang telah mengukir nama orang-orang besar. Apa kunci kesuksesan mereka? Bahkan Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabat Umar bin Khattab untuk minta didoakan apabila suatu saat nanti ia bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Hadirin, gerangan apa yang membuat doa Uwais begitu berharga? Ternyata ditemukan sebuah jawaban. Karena Uwais adalah anak yang sangat berbakti kepada ibundanya. Allahu Akbar. Hadirin, hamba Allah, umat Rasulullah yang berbahagia, berbaktilah kepada orang tua kita, datangi keduanya, cium tangan ibunda kita, pandang wajah ayahanda kita, dan mintalah doa dari sana. Sebaliknya, siapapun kita, betapapun hebatnya kita, berapapun banyaknya harta kekayaan kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, jika kita tidak pandai berbakti kepada keduanya, percayalah, malang melintang kita hidup di atas dunia, sekejap mata pun tidak akan pernah hidup bahagia. Hadirin, hamba Allah, umat Rasulullah yang berbahagia, kesimpulan pidato saya kali ini bahwa kedua orang tua kita adalah pintu keberkahan hidup, pintu kebahagiaan kita semua. Karena dalam tubuh kita mengalir air susunya, tumbuh darah dagingnya. Maka sungguh tepat jika orang bijak pernah berkata, kasih ibu sepanjang masa, walau kasih anak sepanjang galah. Sungguh benar hadis baginda Rasulullah SAW. Surga itu terletak di bawah kaki sang ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Hadirin, sebelum saya akhiri pidato saya kali ini, mari sama-sama kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada bambu sebelah, jangan dipotong berserat-serat. Kalau ada kata saya yang salah, maafkanlah, ini akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4. ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ayo terusin lagi.